Aku dulu berpikir kesepian adalah takdir terakhir bagi perempuan sepertiku. Bukan karena aku tak pantas bahagia, tapi karena dunia sudah terlanjur memberiku peran. Perempuan yang kuat, pemimpin, tempat orang lain bersandar. Dan orang seperti itu, katanya, tidak boleh rapuh. Namun malam itu, saat rumah ini hanya diisi suara jam dinding tua, aku sadar satu hal. Tak ada jabatan yang bisa menggantikan kehangatan seorang teman bicara. Namaku Rahmawati, usiaku 52 tahun. Dan meski papan nama di depan rumah sudah lama diturunkan, orang-orang di desa Gunung Rejo masih memanggilku Bu Camat. Jabatan itu sudah lama pergi. Begitu juga suamiku. Rumah ini peninggalan orang tua. Bangunannya besar, kayunya tua, lantainya dingin saat pagi. Dulu rumah ini hidup. Ada langkah kaki tergesa, ada suara tertawa, ada rencana yang dibicarakan sambil menunggu nasi matang. Sekarang ia berdiri megah tapi sunyi, seperti aku. Anak-anakku sudah berumah tangga. Mereka baik. Mereka sering menelepon, tapi hidup punya caranya sendiri untuk membuat jarak. Aku tak bisa menuntut mereka menemaniku setiap hari, dan aku tak ingin menjadi ibu yang hanya hidup dari keluhan. Selama masih menjabat, aku nyaris tak pernah merasa sendiri. Dari subuh hingga malam, selalu ada urusan. Rapat warga, konflik kecil yang harus diredam, persoalan air sawah, proposal bantuan, hingga sekadar menjadi pendengar bagi keluh kesah orang lain. Sibuk ternyata obat paling ampuh untuk menipu rasa sepi. Tapi setelah semua itu berhenti, sunyi datang seperti tamu yang tak bisa ditolak. Pagi hari aku menyapu halaman sendiri. Siang hari aku memasak untuk satu porsi. Malam hari aku duduk di teras, memandangi jalan desa yang sepi. Dan jam dinding tua itu, detiknya terdengar semakin keras. Sampai suatu malam Jumat, di pengajian rutin Surau Al-Ikhlas, aku datang seperti biasa. Duduk di saf perempuan, menunduk, mendengarkan. Tapi entah kenapa malam itu, saat aku mengangkat wajah, mataku bertemu dengan tatapan seseorang di seberang ruangan. Namanya Hashim. Aku mengenalnya. Semua orang mengenalnya. Dulu aktif di lembaga adat desa. Pria yang tenang, tutur katanya rapi, dan yang paling penting, sama sepertiku, ia sudah lama sendiri. Istrinya wafat beberapa tahun lalu. Tatapan itu tidak lama, tidak mengganggu, tapi cukup untuk membuat dadaku terasa hangat. Setelah pengajian, kami berpapasan di serambi. "Bagaimana kabarnya Bu Rahma?" tanyanya sopan. Suaranya rendah dan stabil. "Alhamdulillah," jawabku. "Pak Hashim sendiri bagaimana?" "Alhamdulillah," katanya sambil tersenyum tipis. "Hanya itu, tidak ada yang istimewa." Tapi sepanjang jalan pulang, aku memikirkan satu hal sederhana. Sudah lama tak ada orang yang menanyakan kabarku. Bukan sebagai pejabat, tapi sebagai manusia. Malam itu rumah ini terasa sedikit berbeda. Masih sepi, tapi tidak lagi sepenuhnya dingin. Beberapa hari kemudian, saat aku sedang menyapu halaman, kulihat sosok Pak Hashim berjalan mendekat. Langkahnya santai, tangannya menenteng map tipis. Jantungku berdebar. Aku bahkan sempat tertawa kecil pada diriku sendiri. Astagfirullah, Rahma. Umur segini masih saja begini. "Assalamualaikum Bu Camat," sapanya dari depan pagar. "Waalaikumsalam," jawabku. "Silahkan masuk, Pak."
Katanya ia perlu menanyakan arsip lama soal data warga kurang mampu. Alasan yang masuk akal. Aku mempersilahkannya duduk di kursi rotan ruang tamu. Rumah ini seperti ikut menahan napas. Tidak biasa menerima tamu lelaki sendirian. Sebentar ya, Pak. Saya buatkan minum. Di dapur, tanganku sedikit gemetar saat menuang air panas ke cangkir. Aku menghela napas, mencoba menenangkan diri. Ini hanya tamu. Jangan berlebihan. Kami duduk berhadapan. Teh manis hangat dan pisang goreng menjadi pengantar. Awalnya obrolan kami formal. Data, tahun, nama. Tapi perlahan percakapan mengalir ke hal-hal yang lebih manusiawi. Ia bercerita tentang kebun kecilnya di pinggir desa. Tentang cucunya yang baru belajar berjalan. Tentang hari-hari yang kini lebih sepi dibanding dulu. Kadang malam terasa panjang sekali. Katanya pelan. Ingin bicara tapi tidak tahu pada siapa. Aku tidak menjawab. Aku hanya mengangguk. Karena aku tahu persis rasanya. Di ruang tamu itu aku merasakan sesuatu yang lama hilang. Kehadiran. Bukan kehadiran yang menuntut, tapi yang menemani. Teh itu terasa lebih hangat dari biasanya. Seolah menyiram hati yang sudah lama kering. Sejak hari itu, pertemuan kami menjadi lebih sering. Kadang ia singgah sepulang dari kebun, membawa hasil panen seadanya. Kadang aku sengaja melewati rumahnya saat ke pasar, sekedar menyapa. Tidak ada janji, tidak ada kata menunggu. Tapi ada kebiasaan baru yang tumbuh perlahan. Dan seperti biasa, kampung kecil tak pernah benar-benar sunyi dari cerita. Suatu sore di warung, aku mendengar bisikan. Bu Camat sekarang kelihatan ceria ya? Iya, sering didatangi Pak Hashim. Aku pura-pura tak mendengar, tapi kata-kata itu menancap. Malamnya aku kembali duduk sendirian di teras. Jam dinding berdetik. Pikiranku berisik. Apa kata orang nanti? Janda tua, mantan pejabat, masih mencari teman. Rasa takut itu nyata, dan untuk pertama kalinya sejak lama, aku mundur. Keesokan harinya saat Pak Hashim datang, sengaja ku terima di teras saja. Sikapku kaku. Ia menyadarinya. Bu Rahma, apa saya mengganggu? Tanyanya hati-hati. Aku ingin jujur, tapi lidahku memilih aman. Tidak apa-apa, Pak. Saya sedang kurang enak dadan. Kebohongan kecil untuk melindungi hati yang sedang berperang. Sejak itu, jarak mulai tercipta. Tidak jauh, tapi terasa. Dan aku baru sadar, menahan rindu ternyata jauh lebih melelahkan daripada menahan sepi. Aku duduk sendiri lagi. Jam dinding berdetik lagi. Dan rumah ini kembali sunyi. Tapi aku belum tahu bahwa hujan akan segera turun. Dan malam akan membawa keberanian yang selama ini kutahan. Ada jarak yang tidak pernah kami sepakati, tapi tumbuh perlahan di antara kami. Bukan jarak langkah, melainkan jarak hati. Yang terasa dingin setiap kali aku menutup pintu terlalu cepat. Atau menahan sapaan yang seharusnya kuucapkan. Sejak pertemuan terakhir itu, aku kembali pada kebiasaan lamaku. Bangun lebih pagi dari matahari, menyapu halaman yang sepi, lalu duduk di teras dengan secangkir kopi yang cepat dingin. Rumah besar ini kembali terdengar kosong. Jam dinding tua berdetak lebih keras dari biasanya, seolah mengejek ketenanganku yang pura-pura. Aku, Rahma, yang dulu dikenal sebagai Bu Camat, ternyata belum benar-benar belajar menjadi orang biasa. Jabatan boleh kulepas, tapi bayangannya masih menempel di punggungku. Aku masih takut dinilai, takut disalahpahami, takut dianggap tidak pantas untuk bahagia. Pak Hashim tidak datang lagi. Tidak ada ketukan di pagar,
Tidak ada singgahan dengan alasan kecil. Dan justru karena itulah aku menyadari, kehadirannya telah mengisi ruang-ruang kosong yang selama ini kuterima sebagai takdir. Beberapa kali kami bertemu di surau, duduk di barisan berbeda. Tatapan kami sesekali bertaut, lalu sama-sama berpaling. Ada rasa yang menggantung, seperti kalimat yang tak selesai diucapkan. Aku ingin menyapa, tapi lidahku keluh. Aku ingin tersenyum, tapi gengsiku menahan. Malam-malamku kembali panjang. Aku sering terjaga, memandangi langit-langit kamar, mengingat suara langkahnya di halaman, caranya duduk tenang, caranya mendengarkan tanpa menyela. Di usia ini, rindu tidak lagi meledak-ledak. Ia datang halus, seperti aroma tanah setelah hujan. Tenang, tapi menetap. Di warung Busari, bisik-bisik kembali terdengar. Tidak keras, tapi cukup menusuk. Bu Rahma sekarang kelihatan cerah ya. Sering ditemani Pak Hashim. Aku pura-pura tidak dengar, tersenyum tipis, membayar belanjaan, lalu pulang dengan dada sesak. Aku marah pada mereka, tapi lebih marah pada diriku sendiri. Sore itu, langit berubah gelap lebih cepat dari biasanya. Angin membawa bau hujan. Aku sedang di dapur ketika terdengar suara genteng bergeser. Bunyi kecil yang membuat air menetes di lantai. Bocor lama yang selalu kutunda. Aku berdiri ragu, menimbang apakah harus memanggil tukang besok. Saat itulah aku melihatnya. Pak Hashim berdiri di luar pagar. Kemejanya basah, rambutnya menempel di dahi. Hujan mulai turun, pelan tapi pasti. Assalamualaikum Bu Rahma. Sapanya dari kejauhan. Suaranya tenang seperti biasa. Aku terdiam sejenak, lalu membuka pagar. Waalaikumsalam. Masuklah Pak, hujannya deras. Kami berdiri di teras belakang. Hujan mengurung kami dalam ruang sempit yang dingin. Aku mengambil handuk dan menyerahkannya. Saat jemariku menyentuh jemarinya, hanya sepersekian detik, ada getar kecil yang membuat nafasku tertahan. Sensasi yang sederhana, dewasa dan jujur. Tak ada yang langsung bicara. Hanya suara hujan dan detak jantungku. Bu Rahma, katanya akhirnya, lirih tapi tegas. Kalau kehadiran saya membuat ibu tidak nyaman, saya bisa menjaga jarak. Aku menggeleng. Bukan begitu, Pak. Saya hanya takut. Ia menatapku, tidak menekan, tidak menyudutkan. Tatapannya hangat, seperti sore yang pelan-pelan menua. Kita sudah melewati banyak kehilangan, katanya. Sendiri bukan berarti harus kesepian, dan ditemani bukan berarti melanggar apapun. Kata-kata itu jatuh tepat di tempat yang selama ini kusimpan rapat. Hujan semakin deras, seolah ikut menghapus jarak yang kubuat sendiri. Sejak sore hujan itu, kami berhenti berpura-pura. Tidak ada janji besar, tidak ada kata cinta yang diumbar. Kami hanya jujur tentang sepi yang datang diam-diam, tentang malam-malam panjang, tentang kebutuhan sederhana untuk didengar dan ditemani. Kami mulai bertemu dengan cara yang wajar. Pagi di teras, sore di kebun. Percakapan ringan yang kadang berujung pada diam panjang yang nyaman. Di usia ini, kebersamaan tidak butuh banyak kata. Cukup hadir. Namun keputusan besar tidak pernah datang tanpa keberanian. Aku menghubungi anak-anakku lebih dulu. Suara mereka di telepon membuat tanganku gemetar. Awalnya ada hening, lalu pertanyaan, lalu kekhawatiran. Tapi setelah aku bercerita tentang kesepianku, tentang kebaikan Pak Hashim, tentang niat yang tidak main-main, suara itu berubah lembut. Ibu berhak bahagia, kata anak sulungku. Kalimat sederhana yang membuat air mataku jatuh tanpa bisa kutahan. Pak Hashim melakukan hal yang sama dengan keluarganya. Kami saling menunggu, saling menguatkan. Ternyata ketakutan terbesar selama ini hanya ada di kepalaku sendiri.
Pagi itu cerah. Rumah ini kembali ramai, bukan oleh pesta besar, melainkan oleh doa dan restu. Akad nikah dilangsungkan sederhana, tanpa pelaminan megah, tanpa musik hingar-bingar. Hanya keluarga dekat, tetangga terpilih, dan tumpeng kecil di tengah ruang tamu. Saat Pak Hashim mengucap ijab kabul dengan satu tarikan napas, aku merasakan dada ini lapang. Air mataku jatuh, bukan karena sedih, melainkan karena syukur. Di sisa usia, Tuhan mengirimkan teman untuk berjalan seiring. Kini pagi-pagiku berbeda. Ada 2 cangkir kopi di teras. Ada suara yang menanyakan kabarku, bukan jabatanku. Malam-malamku lebih tenang, karena ada langkah kaki lain di rumah ini. Ada suara lembut yang mengingatkanku untuk beristirahat. Jam dinding tua itu masih berdetak. Tapi kini, ia tidak lagi terdengar sunyi. Orang-orang masih memanggilku Bu Rahma. Namun ada panggilan lain yang lebih kusukai. Panggilan sederhana dari suamiku saat ia pulang dan berkata, "Assalamualaikum, sudah di rumah?" Hidup ternyata masih menyimpan babak baru. Bahkan untuk seseorang yang sempat percaya bahwa kebahagiaan telah usai. Kadang, kebahagiaan tidak datang saat kita muda. Ia datang ketika kita cukup berani untuk jujur pada diri sendiri dan cukup rendah hati untuk menerima restu keluarga. Jika kamu setuju bahwa setiap orang berhak ditemani, tuliskan pendapatmu di kolom komentar. Terima kasih sudah mendengarkan. Sampai jumpa di kisah berikutnya.